pertama akan menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Elia Umihani dengan tema interaksi sosial dan pelapisan sosial. Di sini saya akan menerangkan tentang pelapisan sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan dan kelompok, antara perseorangan dengan kelompok lain. Dan adanya timbal balik itu dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Itulah yang disebut dengan tindakan sosial. Max Weber mengatakan tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna, tindakan yang dilakukan seorang dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain atau individu lain dalam masyarakat. Pada dasarnya, tindakan sosial dibagi menjadi 4, antara lain adalah tindakan sosial instrumental, tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan sosial tradisional, tindakan sosial afektif. 1. Tindakan sosial instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang dicapai. Tindakan ini artinya dengan persetujuan atau pertimbangan yang matang. 2. Tindakan tradisional. Tindakan sosial berorientasi nilai dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya, tapi tujuan yang akan dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Tercapai atau tidaknya tipe ini penting adalah kesesuaian nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. 3. Tindakan sosial tradisional. Tindakan ini merupakan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara digunakan. Misalnya berbagi upacara adat yang terjadi di masyarakat. Tindakan afektif. Tindakan afektif tergolong yang rasional karena sebagai besar tindakan dikuasai oleh afeksi. Afeksi adalah atau perasaan atau emosi tanpa perhitungan atau pertimbangan yang matang. Itulah sebabnya tindakan sosial ini lebih berupa reaksi spontan. Faktor-faktor yang mendasari interaksi yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati, serta motivasi. Imitasi artinya meniru atau tiruan. Imitasi adalah tindakan orang lain sebagai tokoh idenya. Sugesti adalah pengaruh karena emosional atau perasaan serta kata hati tersentuh oleh pandangan, sikap, dan anjuran pihak lain. Pengaruh ini sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif, yang selalu diukur dengan kolerasi regresif atau sejenisnya. Identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Proses identifikasi dapat dimulai dari sugesti, kemudian simpati, dan identifikasi. Simpati merupakan suatu proses seseorang yang tertarik pada pihak lain. Pada proses ini, perasaan seseorang sangat didorong untuk memahami pihak lain itu sendiri. Empati adalah kemampuan mengambil atas memainkan peranan secara efektif dari seseorang atau orang lain dalam kondisi sebenar-benarnya, seolah merasakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Motivasi adalah dorongan atau rangsangan atau pengaruh stimulus yang
diberikan seorang individu kepada individu lain sedemikian rupa, sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti dan melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan tanggung jawab. Syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah karena kontak sosial, komunikasi, dan struktur sosial. Dengan kontak sosial dimaksudkan adanya tanggapan, timbal balik, dan adanya penyesuaian perilaku dalam masing-masing diri dan yang melakukan kontak itu. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat hakikatnya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Artinya dalam sebuah interaksi sosial setidaknya ada 2 orang yang sedang bertemu, yang mengadakan hubungan. 2. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, yang artinya dalam sebuah interaksi sosial di dalamnya terdapat proses tukar-menukar atau biasa disebut proses komunikasi dengan menggunakan isyarat. 3. Adanya dimensi atau waktu, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Artinya dalam suatu interaksi sosial terlibat di dalamnya memiliki tujuan yang diinginkan oleh mereka. Pelapisan sosial. Pelapisan sosial adalah pelapisan atau stratifikasi sosial, pembedaan atau pengelompokan antar anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat pelapisan sosial yang akan dilakukan di dalam masyarakat selama di dalam masyarakat tersebut terdapat sesuatu yang dihargai. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi di dalam bukunya Setangkai Bunga Sosiologi, sesuatu yang dihargai itu adalah uang atau benda-benda lain yang bernilai ekonomis, politis, agamis, sosial maupun kultural. Unsur-unsur pelapisan. Sebuah pelapisan terjadi sengaja apabila lapisan tersebut terbentuk secara otomatis. Misalnya, biasanya lapisan ini dikategorikan menurut waktu dan tempat. Misalnya, kelompok-kelompok yang berusia lanjut disebut golongan tua, sementara kelompok yang muda disebut golongan muda. Lapisan yang terjadi secara sengaja, lapisan yang ada terbentuk karena adanya sistem pembagian organisasi dan cenderung bersifat memaksa. Kedudukan ataupun status. Masyarakat pada umumnya mengembangkan 2 macam kedudukan, yaitu askribet status yang kedudukannya seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniyah dan kemampuan kedudukan yang memperoleh karena kelahiran. Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha. Peranan role merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kedudukannya.
dia melakukan suatu peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan. Yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh hush, my dear, it's been a difficult